sebenarnya Candi Bentar yang berada di Pura, yaitu di Jabu, itu yang dia mulai ketika kita masuk untuk ke Jabu Tengah, itu yang terbelah dua gitu ya, ada dua sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan. Itu sebenarnya secara ini menyimbolkan dari dualisme, yaitu kalau dalam konteks Hindu kita sering disebut dengan dua benhidup. Nah, di sini artinya baik dan buruk gitu ya. Jadi sebenarnya Candi Bentar ini ketika kita dari Jabu Sisi ya, mau ke Jabu Tengah, karena ini sudah menandakan sebagai tahap awal penyucian kita. Jadi ketika kita dari Jabu Sisi yang atau Jabu gitu ya, yang sifatnya itu adalah profan atau anggaplah duniawi, kemudian kita memasuki Jabu Tengah atau Madhya Mandala itu sebagai tempat yang suci, gitu ya. Sehingga kita tentunya di situ harus benar-benar nanti ketika kita sudah melewati atau masuk ke pintu gerbang yang di ini dengan Candi Bentar, itu artinya kita sudah melakukan transisi pikiran kita gitu. Dari yang tadinya kita memikirkan hal-hal duniawi yang tidak suci, kemudian kita sudah mulai menyucikan diri, tidak benar. Nah kemudian, dan ini merupakan simbol, sebenarnya Candi Bentar itu merupakan simbol kesucian gitu. Jadi sehingga secara umum Candi Bentar itu baik Kori Agung juga menyimbolkan kesucian dengan makna yang tadi. Nah sehingga tentunya ini mengapa di dalam pura itu ada Candi Bentar, yaitu karena itu sebenarnya dalam konteks tidak dibuat sembarangan, tidak dibuat pintu biasa saja gitu. Tapi Candi Bentar karena sudah dikatakan tadi, Candi Bentar itu merupakan sebagai simbol sebenarnya dalam konteks ini sastra, beberapa sastra dikatakan itu sebagai simbol gunung, di mana gunung itu simbol dalam konteks agama Hindu, simbol dari tempat yang suci. Sehingga itulah kemudian kalau terbelah dua atau ada dua itu simbol dari ruh benhidup, bahwa di dalam konteks ini ada baik dan tidak baik. Maka kita harus benar-benar ketika sudah melewati itu, posisi kita sudah melakukan transisi perpindahan dari yang tadinya kita berpikiran hanya duniawi dan mulai memikirkan tentang Tuhan ya, atau Sang Hyang Widi, untuk berbakti kepada Sang Hyang Widi. Nah kemudian yang kedua yaitu Kori Agung atau Pandu Raksa secara ininya. Jadi itu berbeda dengan Candi Bentar, yaitu yang Candi Bentar kan dia terbagi jadi dua, kalau Kori Agung sudah menyatu. Nah ini sebenarnya simbol yang merupakan penyatuan, yaitu berada biasanya kalau di pura itu berada antara Madhya Mandala dan Utama Mandala. Ini yang memisahkan antara Madhya Mandala dan Utama Mandala, di mana Utama Mandala itu dianggap sebagai di dalam pura itu sebagai tempat yang paling suci. Sehingga di sini yang Kori Agung itu bentuknya itu menyatu, sudah menyatu, tidak lagi terpisah. Itu melambangkan bahwa sebenarnya kita harus benar-benar sudah menyatukan pikiran dengan Tuhan, atau dalam konteks agama Hindu kita sudah benar-benar di dalam konteks ini berpikiran tidak lagi ada pikiran yang duniawi atau hal-hal yang tidak suci lagi ketika itu. Makanya di Kori Agung ini kalau secara tradisi atau secara ininya, karena itu merupakan lambang yang kesucian yang tertinggi, maka itu tidak sembarangan orang sebenarnya bisa masuk ke situ. Dan di dalam konteks pura itu biasanya diperuntukkan untuk ketika bertime mau lewat, ya. Artinya mau ketika mau ke laut, kalau di tempat di Bali jadi mau melasti dan terusnya, kemudian mau balik lagi, kemudian ada mau mendak itu bertaruh, baru dia lewat situ. Dan tata cara atau urutan upacara yang sifatnya terkait dengan upacara, misalnya kita melakukan upacara pembersihan. Nah, jadi itu baru secara umum itu diperbolehkan untuk lewat situ. Jadi sehingga tidak diperuntukkan ini ya. Artinya ketika di situ, kenapa itu tidak diperuntukkan? Karena itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa itu merupakan simbol lambang penyatuan yang artinya itu sudah tingkat kesuciannya harus tinggi. Kenapa setiap orang itu tidak boleh sembarangan masuk? Karena
karena dinyatakan bahwa tidak semua orang itu mampu mencapai kesucian yang sangat tinggi, sehingga ketika lewat di situ itu dianggap akhirnya takutnya nanti seseorang itu tidak mampu. Itu yang dapat saya baca ya. Artinya kenapa itu kalau tidak ini, makanya sering kalau tidak ada upacara yang terkait dengan keagamaan itu tidak bisa dibuka gitu, karena kalau seandainya itu dibuka, karena artinya harus ya di dalam itu ada kegiatan upacara keagamaan yang artinya supaya balance antara yang maha suci dengan yang tidak suci. Artinya ketika kalau dia hanya kegiatan biasa, tidak ada upacara, hanya jalan-jalan lewat itu, maka itu dikatakan yang sucinya itu tidak jalan, tidak ada, sehingga keseimbangan itu tidak terjadi. Nah itulah mengapa ketika saya cari kenapa alasan saya sering ini ya, penasaran kenapa kok tidak bisa lewat situ, padahal kita kan itu kalau kita lihat kan seperti pintu gitu ya, tapi ternyata itulah makna-makna kenapa sehingga kita itu tidak untuk Gori Agung itu di dalam konteks pura itu tidak bisa dilewati secara sembarangan oleh semua orang gitu, karena konteks alasan-alasan makna tadi gitu. Artinya bukan berarti karena apa ya sesuatu yang wah, tapi karena maknanya itu gitu. Maknanya di mana itu merupakan simbol dari yang sangat suci dibandingkan dengan Candi Bentar gitu ya. Jadi Candi Bentar itu sebagai tahap awal, dan yang Gori Agung itu sebagai tingkatan yang paling tinggi dalam konteks kesucian, sehingga dianggap kenapa seseorang itu tidak diperkenankan atau tidak ini, karena tidak semua orang itu dianggap mampu dia membersihkan diri, menyucikan diri untuk benar-benar bebas dari hal-hal yang duniawi. Nah itu makanya dia biasanya lewatnya itu kalau di pura-pura secara umum, secara strukturnya biasanya di samping kiri dan kanan Gori Agung itu ada Candi Bentar lagi, pintu dengan Candi Bentar, dan biasanya di sanalah lewatnya. Yang sisi sebelah kiri dari hadapan kita itu biasa untuk masuknya, kemudian sisi sebelah kanan dari posisi kita itu adalah untuk keluarnya gitu ya, sehingga dan itu menggunakan Candi Bentar biasanya secara struktur pura gitu, karena disitulah biasanya untuk lewat umat untuk bersembahyang, dan ketika selesai sembahyang lewat di situ. Nah, jadi cara Gori Agung itu biasanya secara umum itu sangat jarang dibuka, dan artinya karena kecuali ada kegiatan-kegiatan upacara. Jadi itu yang artinya dapat saya baca ya. Mungkin ada makna-makna yang berbeda, tetapi yang dapat saya baca ada seperti itu. Artinya itulah mungkin dari situ juga kita tentunya bisa sedikit memahami, tentunya nanti untuk lebih lanjutnya perlu kita cari lagi mengapa itu Gori Agung kemudian Candi Bentar ada di pura, dan kenapa Gori Agung itu tidak bisa ini. Tentunya kita bisa lebih gali lagi dengan mendalam, tapi sementara yang dapat saya baca, yang saya dapatkan sumbernya adalah maknanya seperti itu, sehingga mengapa itu harus hanya dibuka pada saat ketika ada upacara keagamaan, dan kenapa itu hanya dilewati oleh ketika bertimu itu atau stana dari Sang Yang Widya Tuhan atau dewa-dewa itu akan medal keluar masuk, dan untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan yang sakral baru lewat di situ. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Santi Om Santi Santi Om. Terima kasih.